Apa yang terjadi di otak Gen Z? Rahasia neuroscience yang akan mengejutkanmu. Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa Gen Z terlihat selalu lelah, cemas, tapi juga sangat cepat beradaptasi dengan teknologi? Apa yang sebenarnya terjadi di dalam otak mereka yang tumbuh di era notifikasi, algoritma, dan banjir informasi? Video ini akan membongkar fakta-fakta mengejutkan tentang bagaimana ponsel, media sosial, dan gaya hidup digital memprogram ulang otak kita, dan apa dampaknya bagi masa depan generasi muda. Gen Z adalah generasi pertama dalam sejarah yang sejak balita sudah akrab dengan gadget. Mereka tumbuh dengan internet di genggaman, membuat pola perkembangan otak mereka sangat berbeda dibanding generasi sebelumnya. Apakah ini membuat mereka lebih cerdas, atau justru lebih rentan terhadap gangguan fokus, kecemasan, dan stres? Neuroscience memberikan jawabannya. Bagian otak yang bertanggung jawab untuk perencanaan, pengendalian emosi, dan pengambilan keputusan, yaitu prefrontal cortex, masih berkembang hingga pertengahan usia 20-an. Inilah sebabnya banyak Gen Z masih mencari keseimbangan dalam mengontrol impuls mereka di tengah arus informasi yang deras. Setiap like, share, dan komentar di media sosial memicu pelepasan dopamin, hormon kebahagiaan, yang membuat kita kecanduan untuk terus mengejarnya. Sistem penghargaan otak Gen Z kini diprogram ulang oleh algoritma media sosial. Ini bukan sekadar kebiasaan, ini adalah rekayasa neurobiologis. Gen Z dikenal sebagai master multitasking. Mereka bisa membuka banyak aplikasi sekaligus, berpindah fokus dengan cepat. Namun di balik kemampuan ini, ada risiko kelelahan kognitif yang membuat mereka sulit berkonsentrasi dalam jangka panjang. Stres kronis memicu hormon kortisol yang tinggi terus-menerus dalam tubuh Gen Z, melemahkan memori, dan menurunkan kemampuan belajar. Ini menjelaskan mengapa banyak anak muda hari ini merasa burnout, bahkan sebelum mereka memasuki dunia kerja. Pubertas dini pada Gen Z menyebabkan lonjakan hormon di usia lebih muda, yang memengaruhi perkembangan sosial emosional mereka. Kombinasi tekanan akademik, media sosial, dan perubahan biologis membuat mereka lebih rentan terhadap kecemasan dan depresi. Begadang dengan ponsel menjadi kebiasaan buruk yang merusak hormon tidur dan memperburuk konsentrasi keesokan harinya. Kurang tidur di masa perkembangan dapat memengaruhi konsolidasi memori dan regenerasi sel otak. Stres yang dialami secara terus-menerus bisa mempersingkat telomere dalam DNA kita, semacam pelindung di ujung kromosom. Ketika telomere memendek, sel tubuh menjadi lebih cepat tua, dan ini bisa memicu berbagai penyakit kronis. Bayangkan seperti ujung tali sepatu yang rusak. Itulah telomere dalam tubuh kita ketika sering stres. Sayangnya, banyak Gen Z yang tidak menyadari bahwa tekanan sosial media, tuntutan akademik, dan kurang istirahat mempercepat proses ini. Makanan cepat saji yang tinggi gula dan lemak bisa mengganggu keseimbangan kimia dalam otak. Neurotransmitter seperti serotonin menjadi tidak stabil, menyebabkan perubahan mood yang drastis dan kesulitan fokus. Gen Z hidup di era makanan praktis, tapi dampaknya tidak sepraktis yang mereka kira. Pola makan ini menurunkan energi mereka dan membuat suasana hati lebih mudah jatuh. Sejak kecil, Gen Z sudah akrab dengan gadget yang memancarkan gelombang elektromagnetik. Walaupun efek jangka panjangnya belum jelas, banyak ilmuwan mulai meneliti pengaruh radiasi ini terhadap perkembangan otak. Apakah generasi ini sedang menjadi eksperimen global? Radiasi gadget mungkin terlihat kecil, tapi jika dipaparkan sejak balita, bagaimana dampaknya 10 atau 20 tahun ke depan? Kabar baiknya, otak Gen Z masih sangat plastis. Artinya, mereka mampu membentuk jalur saraf baru dan belajar kebiasaan sehat jika dilatih dengan benar. Neuroplastisitas ini adalah kunci. Dengan kebiasaan positif seperti tidur cukup, olahraga, dan belajar hal baru, mereka bisa memperkuat otak untuk masa depan. Lingkungan yang mendukung adalah fondasi kesehatan mental dan otak Gen Z. Sekolah, keluarga, dan komunitas punya peran besar dalam menciptakan ruang yang aman untuk mereka berkembang. Bukan hanya soal menghindari gadget, tapi juga tentang bagaimana kita menyediakan ruang yang memupuk kreativitas, interaksi sosial, dan ketenangan pikiran.
meditasi, digital detox, dan waktu tanpa layar adalah strategi sederhana namun efektif untuk menenangkan sistem saraf Gen Z yang terus terpapar stimulus. Langkah kecil, seperti mematikan notifikasi dan berjalan di alam, bisa mengurangi overstimulasi dan memberi otak kesempatan untuk beristirahat. Tidur cukup, olahraga teratur, dan pola makan seimbang adalah pilar penting untuk menjaga fungsi otak tetap optimal. Jika diterapkan sejak muda, kebiasaan ini akan memperkuat kemampuan kognitif dan memperlambat penuaan otak. Gen Z adalah generasi pertama yang hidup sepenuhnya di era digital. Mereka punya potensi luar biasa untuk menciptakan inovasi dan perubahan. Pertanyaannya sekarang, apakah kita akan mendukung mereka dengan lingkungan sehat atau membiarkan mereka terjebak dalam lingkaran gadget dan stres? Lihat sekelilingmu, apakah kita sudah menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan otak generasi ini? Bagikan video ini sekarang, mari kita bersama-sama menyelamatkan masa depan Gen Z dengan edukasi dan tindakan nyata.